Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا الله ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين ويا قاضي الحاجات سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di tempat yang mulia ini semata-mata mengharap rahmat dan ridha-Mu. Oleh karena itu, lancarkanlah seluruh rencana yang kami agendakan ya Allah. Berkailah penandatanganan yang kami lakukan pada hari ini dan berikan kekuatan kepada kami yang sudah bersepakat untuk bersama-sama bisa menunaikan dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kemurahan-Mu adalah harapan kami. Oleh karena itu, berikanlah pertolongan-Mu dalam setiap langkah yang akan kami tempuh. Semoga dengan rahmat dan kasih sayang-Mu kami senantiasa akan mendapatkan cinta kasih dan senantiasa mendapatkan kemudahan dan kelancaran serta kesuksesan fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan yang berbahagia, selanjutnya laporan penyelenggaraan yang akan disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan. Kepada Bapak Heri Budoyo, STMM, kami silakan. Yang terhormat Menteri Ketenagakerjaan Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia, MSI. Yang terhormat Pejabat Tinggi Madya Staf Khusus di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Yang saya hormati Ketua Serikat Pekerja Indonesia, pimpinan Lembaga Komunitas Penerima Bantuan BLK Komunitas, pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, undangan hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat untuk bersama-sama menghadiri acara penandatanganan perjanjian kerjasama BLK Komunitas dengan Serikat Pekerja Serikat Buruh tahun 2020. Selanjutnya bersama ini perkenankan kami menyampaikan laporan penyelenggaraan acara ini kepada Ibu Menteri Ketenagakerjaan sebagai berikut. Program pendirian BLK Komunitas seperti yang kita ketahui bersama merupakan terobosan dari Bapak Presiden dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Indonesia untuk melengkapi soft skill dan pendidikan karakter yang ada dengan tambahan keterampilan atau hard skill di lembaga keagamaan atau komunitas. Ibu Menteri dan hadirin yang saya hormati, sebagai informasi kami laporkan bahwa program pembangunan BLK Komunitas telah dimulai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan jumlah BLK Komunitas yang sudah berdiri sebanyak 1.113 lembaga. Pada tahun 2020, setelah adanya penyelesaian program dan anggaran, Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan untuk dapat mendirikan 1.000 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tahap pertama sebanyak 100 lembaga komunitas sudah ditetapkan dan sekarang sedang proses pembangunan. Tahap kedua sebanyak 300 lembaga komunitas yang sudah ditetapkan serta sudah dimulai
perjanjian bersama di Purbalingga, dan sekarang ini bagian dari lanjutan penetapan kedua sebanyak 300 BLK komunitas. Sedangkan 600 lembaga lagi akan ditetapkan selanjutnya. Penyebaran BLK komunitas yang sebelumnya difokuskan untuk lembaga pendidikan keagamaan saat ini mulai memperluas penyebarannya melalui peran dan serikat pekerja dan serikat buruh. Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu tujuan dari serikat pekerja serikat buruh adalah di samping peningkatan kompetensi para pekerja atau buruh, juga meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Untuk itu, dengan program pendirian BLK komunitas melalui peran serikat pekerja serikat buruh diharapkan mampu meningkatkan kompetensi anggota pekerja serta keluarganya yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka pengangguran. Ibu Menteri, hadirin yang saya hormati, melalui program pendirian BLK komunitas tahun 2020, lembaga penerima bantuan BLK komunitas akan menerima bantuan terdiri dari 1. Bantuan pembiayaan pembangunan yaitu gedung workshop. Yang kedua, bantuan peralatan pelatihan vokasi untuk 1 kejuruan. Di samping itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK komunitas agar mampu mengelola BLK komunitas dengan baik. Program pelatihan vokasi yang dikembangkan di BLK komunitas tahun 2020 sebanyak 23 kejuruan. Adapun kejuruannya sebagai berikut. Yang pertama, kejuruan teknik informatika. Yang kedua, desain mall dan tekstil. Kejuruan teknik pendingin, kejuruan bahasa, kejuruan kesenian, kejuruan tata rias, kejuruan kesehatan tradisional, kejuruan robotika, kejuruan hubungan industrial, kejuruan elektronika, kejuruan desain komunikasi visual, kejuruan perhotelan, kejuruan multimedia, kejuruan instalasi infrastruktur telekomunikasi, kejuruan teknik las, kejuruan teknik otomotif, kejuruan pengelolaan hasil pertanian, kejuruan pengelolaan hasil perikanan, kejuruan teknik konstruksi furnitur dan kria kayu, kejuruan teknik batik, kejuruan seni kria, kejuruan seni kuliner, dan kejuruan teknik perkapalan. Ibu Menteri dan hadirin saya hormatin, sinergitas antara pemerintah dan serikat pekerja melalui BLK komunitas diharapkan bisa menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja dengan tujuan memberikan bekal keterampilan. Sebagai lanjut komitmen dalam pengembangan kompetensi SDM, pada hari ini Kementerian Tenaga bermaksud melaksanakan perdatangan kerjasama di 5 federasi serikat pekerja serikat buruh. Adapun kelima tersebut, 1. Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel dengan kejuruan teknik pendingin. Yang kedua, Federasi Serikat Pekerja Niaga, Keuangan, Perbankan, dan Asuransi dengan kejuruan teknik informatika. Yang ketiga, Federasi Serikat Pekerjuangan Buruh Indonesia, Konfederasi Serikat Nusantara dengan kejuruan bahasa. Majelis Permusyawaratan Buruh Nasional Konfederasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia dengan kejuruan hubungan industrial. Kelima, Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia dengan kejuruan teknik informatika. Demikian laporan ini kami sampaikan dan mohon berkenan Ibu Menteri Ketenagakerjaan untuk dapat memberikan sambutan. Atas perhatian dan berkenan Ibu Menteri, kami haturkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, berikutnya yaitu penandatanganan perjanjian kerja bersama Balai Latihan Kerja Komunitas tahun 2020 antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Federasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh penerima bantuan Balai Latihan Kerja Komunitas. Untuk itu kami undang untuk hadir ke depan menandatangani perjanjian kerja bersama. Yang pertama, Ketua Unit Pengelola Keuangan Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel, Ibu Nurul Afifah Habi. Ketua Unit Pengelola Kegiatan Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel, Bapak Haris Santoni. Ketua Unit Pengelola Keuangan Federasi Serikat Pekerja Niaga Keuangan Perbankan dan Asuransi, Bapak Edward Rossi.
Ketua Unit Pengelola Kegiatan Federasi Serikat Pekerja Niaga Keuangan Perbankan dan Asuransi, Bapak Musliadi. Pejabat Pembuat Komitmen Ditjen Minalatas Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak Adi Nugroho MSc. Kuasa pengguna anggaran yang diwakili oleh PLT Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Ditjen Minalatas, Bapak Heri Budoyo. Penandatanganan yang pertama dimulai. Penandatanganan yang kedua dimulai. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Selanjutnya, kami panggil untuk hadir ke depan Ketua Unit Pengelola Keuangan Federasi Serikat, Ketua Unit Pengelola Keuangan Majelis Permusyawaratan Buruh Nasional Konfederasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia, Ibu Wati Mongo Esos. Ketua Unit Pengelola Kegiatan Majelis Permusyawaratan Buruh Nasional Konfederasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia, Bapak Dr. Andes Delawar Rashid Sarahima. Ketua Unit Pengelola Keuangan Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia Konfederasi Serikat Nusantara, Ibu Ayu Wahyuni. Ketua Unit Pengelola Kegiatan Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia Konfederasi Serikat Nusantara, Ibu Yani Mariani. Penandatanganan yang ketiga dimulai. Ibu dan Bapak, kami silakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami undang untuk hadir ke depan Ketua Unit Pengelola Keuangan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia DPP FSB DSI, Bapak Andi Masalindring. Ketua Unit Pengelola Kegiatan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia DPP FSB DSI, Bapak Adam. Penandatanganan perjanjian kerjasama yang kelima dimulai. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Adi Nugroho dan Bapak Heri Budoyo untuk menandatangani perjanjian kerja bersama. Silakan kembali ke tempat duduk semula. Undangan yang kami hormati, selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pejabat tinggi, madya dan pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, staf sus, yang saya hormati para pimpinan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh, dan pimpinan lembaga keagamaan dan komunitas yang tidak bisa mengikuti secara langsung di sini tapi secara virtual. Teman-teman media yang saya hormati, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dan seluruh bangsa Indonesia diberikan kesehatan selalu kuat menghadapi krisis yang sampai hari ini masih kita rasakan bersama. Hari ini kita sudah memasuki perjanjian kerjasama pembangunan workshop
dan pemberian bantuan peralatan tahap ketiga. Tahap pertama kita sudah memulai pembangunannya 100 BLK komunitas, yang kedua 300 BLK komunitas, sekarang 100 lagi untuk 100 lagi BLK komunitas. Ada yang berbeda di antara proses penandatangan hari ini dan sebelumnya. Yang berbeda adalah dari 100 tahap ketiga ini kami memperluas pembangunan BLK komunitas itu kepada teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh. Harusnya tidak hanya 5 serikat pekerja dan serikat buruh yang kami beri kesempatan untuk bersama-sama membangun sumber daya manusianya melalui BLK komunitas. Tapi karena kesiapan teman-teman serikat pekerja serikat buruh baru 5 yang siap, kami masih dengan setia menunggu teman-teman SP dan SP yang lain. Karena kita semua tahu eksistensi serikat pekerja, saya kira kita semua tahu, teman-teman serikat pekerja serikat buruh tahu bahwa SP-SP itu bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Caranya teman-teman melakukan pembelaan hak dan kepentingan itu bermacam-macam. Misalnya demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan, misalnya demo di depan DPR atau di depan kantor-kantor pemerintahan. Memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan juga bisa dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan, juga bisa dilakukan dengan cara membangun soft skill dan hard skill para pekerja atau buruh. Jadi kalau boleh demonya itu boleh saja jalan terus, tapi yang ini yang punya PR melakukan pembelaan, pemenuhan hak kepentingan dan peningkatan kesejahteraan juga seimbang. Apalagi kemudian mungkin demonya diturunkan volumenya diturunkan volumenya menjadi lebih besar pada perjuangan yang substantif. Saya tidak itu sih saya tidak sedang adalah hak teman-teman serikat pekerja itu. Silakan saja tetap melakukan, memperjuangkan kepentingan itu dengan cara demo, nggak ada masalah bagi kami. Yang saya ajak berikutnya adalah bagaimana caranya menerjemahkan tujuan utama pendirian serikat pekerja dan serikat buruh itu benar-benar sampai pada tujuan yang diinginkan. Karena ini juga menjadi pekerjaan, tidak hanya menurut saya tidak hanya menjadi pekerjaan teman-teman serikat pekerja serikat buruh, ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah. Jadi kita sama-sama mendorong bagaimana upaya kita meningkatkan kesejahteraan para buruh dengan segala cara. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan, sekali lagi, membangun kompetensinya teman-teman buruh dan pekerja melalui peningkatan kompetensi, melalui pelatihan-pelatihan vokasi yang dilakukan tidak hanya di BLK banyak yang mengatakan mungkin komunitas pekerja, komunitas buruh itu jauh dari pusat-pusat pemerintahan, karena BLK itu adanya di pusat ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten. Mungkin banyak komunitas pekerja atau buruh yang jauh dari pusat ibu kota. Nah, kali ini BLK-nya yang mendekat kepada komunitas. Dengan demikian harapannya adalah jangkauannya semakin luas. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk tahun 2020 ini kami berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kami memperluas
cakupan manfaat program pembangunan BLK komunitas ini, dan yang akan kami dorong adalah memperkuat teman-teman pekerja dan buruh melalui pembangunan BLK komunitas di basisnya teman-teman serikat pekerja atau buruh. Ini sekali lagi juga mendorong kepada teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh agar semakin dekat memberikan pelayanan dan manfaat kepada seluruh pesertanya. Kalau dilihat dari rasio berdirinya serikat pekerja dan serikat buruh, kalau kita lihat pekerja kita ini kan total pekerja kita 131 juta. Sementara jumlah anggota serikat pekerja dan serikat buruh itu 3.200.000. Kira-kira hanya yang ikut berserikat ini hanya 2,48%. Saya kira ini kan pertanyaan, kenapa kok banyak yang nggak ikut? Jangan-jangan belum merasakan manfaatnya. Padahal bagi pemerintah sendiri penting, serikat pekerja dan serikat buruh adalah bagi pemerintah adalah mitra strategis yang akan membangun komunikasi antara pekerja, pengusaha dan pemerintah. Bagi pemerintah juga berkepentingan bagaimana teman-teman itu bisa menyampaikan aspirasinya, jalur aspirasinya itu melalui teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh. Apakah boleh dipertanyakan, apakah boleh kita bertanya, apakah mungkin belum merasakan manfaatnya berserikat dan berserikat melalui serikat pekerja atau serikat buruh? Ini pertanyaan. Saya kira teman-teman SPSP akan menjawab. Kami juga ingin membantu menjawabnya dengan tadi sekali lagi yang dibutuhkan kalau ingin meningkatkan kesejahteraan. Jalan menuju kesejahteraan itu diantaranya adalah kalau kompetensinya meningkat, saya kira akan berdampak lurus, berkorelasi positif dengan peningkatan take home pay, pendapatan dari para pekerja itu sendiri. Semakin skill, saya kira akan semakin tinggi nilai dari para pekerja itu sendiri. Di samping juga Balai Latihan Kerja ini juga menjadi fasilitasi bagi teman-teman yang mengalami PHK, sehingga kita dorong agar teman-teman yang mengalami PHK ini memiliki kompetensi baru dengan melakukan reskilling maupun melakukan upskilling. Jadi BLK komunitas ini menyempurnakan dari BLK yang ada. Kenapa? Karena tentu tidak mencukupi. Ini dibangun kapasitasnya 16 orang. Tapi karena memang untuk menjawab kebutuhan satu komunitas yang mungkin jumlahnya kecil, bisa saja. Sekali lagi, BLK komunitas ini adalah melengkapi program kami melakukan peningkatan kompetensi yang dilakukan melalui BLK baik BLK-nya pemerintah pusat maupun BLK-nya yang dikelola oleh pemerintah daerah. Mudah-mudahan ini akan memberikan kontribusi bagi pembangunan sumber daya manusia. Kita punya PR yang tidak kecil. Kita akan dapat bonus demografi, puncaknya sampai akhir tahun 2030. Bonus demografi ini akan benar-benar menjadi bonus dan memberikan manfaat jika kita mampu memanage dan mengelola kesempatan itu. Kita bisa belajar dari negara Jepang yang sukses memanage bonus demografi yang pernah diperoleh oleh Jepang, negara Jepang. Kita tentu ini menjadi contoh baik bagi kita, bagaimana bonus demografi ini akan juga menjadi bonus bagi bangsa pembangunan di negara kita ini. Caranya tidak lain dan tidak bukan, kita harus secara masif melakukan peningkatan sumber daya manusia itu melalui peningkatan kompetensi. Di Kementerian Ketenagakerjaan kita lakukan dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan kompetensi.
Di samping yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran yang tidak kecil melalui program Pratu Prakerja. Program Pratu Prakerja itu juga sebenarnya desain awalnya adalah untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja, para pekerja atau pekerja yang mengalami PHK. Tapi memang desain ini menjadi berantakan karena ada COVID-19 ini. Jadi biaya untuk peningkatan kompetensinya menjadi berkurang karena harus ada insentif dalam program tersebut. Tetapi mudah-mudahan kondisinya normal, kita akan kembali secara masif melakukan peningkatan kompetensi itu melalui program Kartu Prakerja. Pemerintah sebenarnya merencanakan tiap tahunnya 2 juta pelatihan vokasi yang di program Kartu Prakerja. Yang di reguler, program-program reguler yang ada di kementerian jalan terus, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kementerian-kementerian lain yang melakukan hal yang sama di luar program Kartu Prakerja. Harapannya tidak lain dan tidak bukan, kita sambut bonus demografi ini benar-benar memberikan manfaat, memberikan bonus bagi pembangunan nasional kita. Kami terima kasih kepada teman-teman Serikat Pekerja dan Serikat Buruh yang mengambil momentum ini bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Ayo kita sama-sama bangun kesejahteraan para pekerja, para buruh kita dengan segala cara. Segala cara harus kita lakukan. Baru saja tadi Pak Presiden meluncurkan program pemberian subsidi gaji atau upah untuk para pekerja. Sebelumnya ada program Kartu Prakerja seperti yang sudah saya sampaikan. Seluruh cara kita lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh kita. Harapannya pertumbuhan ekonomi kita semakin membaik dan dengan konsumsi masyarakat yang konsumsi rumah tangga yang naik akibat adanya subsidi ini. Sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Kita terus berkolaborasi, kita terus bersinergi, tidak hanya untuk kegiatan hari ini, tapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang. Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman Serikat Pekerja, Serikat Buruh yang menerima program PLK Komunitas ini, dan kepada para pimpinan komunitas yang lain yang mengikuti secara virtual, saya berharap agar segera diproses dengan penuh kehati-hatian, penuh pertanggungjawaban, dan kalau pada tahap pertama, batch pertama kita sudah mulai pembangunan, segera setelah ini saya berharap teman-teman yang menerima program ini segera segera menindaklanjuti dalam tahapan-tahapan berikutnya, sehingga kita berharap akhir tahun 2020 ini 1000 PLK komunitas sudah terbangun. Dan saya juga meminta kepada teman-teman yang menerima program ini, ikutin seluruh juklak dan juknis. Semua itu didireksi dari teman-teman Bina Latas. Tidak ada orang lain yang mendireksi Bapak Ibu semua. Kalau ada orang lain yang menyampaikan, mengatasnamakan Kementerian Ketenagakerjaan yang meminta ini dan itu bukan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Sekali lagi, perintahnya pelaksanaan program ini langsung dari Kementerian Ketenagakerjaan, tidak menggunakan pihak-pihak lain. Karena ada banyak pihak-pihak lain yang memanfaatkannya mengatasnamakan Kementerian Ketenagakerjaan. Seluruh program ini dibiayai oleh APBN DIPA Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi kami sudah dibiayai untuk survei, dibiayai untuk proses yang lain dibiayai. Jadi tidak ada yang namanya pemberian fee, nggak ada itu. Jadi saya berkali-kali ngomong seperti ini agar masyarakat tahu bahwa
banyak orang yang mengatasnamakan Kementerian Ketenagakerjaan itu benar-benar adalah di luar Kementerian Ketenagakerjaan. Kami minta kalau ada yang masih melakukan seperti itu, laporkan kepada kami dan kami akan proses secara hukum. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan ini adalah kontribusi nyata kita untuk pembangunan sumber daya manusia dan mudah-mudahan kita akan peroleh sumber daya manusia yang unggul, yang mampu bersaing secara global. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Menteri berkenan untuk tetap di tempat. Selanjutnya kami undang perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh untuk berfoto bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Undangan yang berbahagia, dengan selesainya sesi foto dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, maka selesai sudah rangkaian acara penandatanganan perjanjian kerja bersama Balai Latihan Kerja Komunitas tahun 2020 pada siang hari ini. Terima kasih kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ibu Dr. Haja Ida Fauzia MSI serta seluruh undangan yang telah hadir. Kami mewakili panitia mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.